Makasih ganteng dan cantik yang udah klik video ini. Semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Balik lagi dengan aku, Kakak Nafid. Melanjutkan video sebelumnya, pada video ini juga aku akan bahas tentang soal asli UTBK 2020. Ada pembahasan soal SBMPTN tahun 2020 part 2. Sudah aku siapkan beberapa soal. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu. Kita berdoa dengan agama dan usaha masing-masing. Silakan. Amin. Langsung saja kita mulai. Oke, sekarang coba kita kerjakan soal yang nomor 6 ya, melanjutkan yang kemarin. Diketahui bahwa jika Denny mendapatkan nilai 75 pada ulangan yang akan datang ya, berarti belum, maka rata-rata nilai ulangannya menjadi 82. Oh, berarti dia udah punya beberapa nilai sebelumnya. Kalau misal yang di depan dia dapat 75, rata-ratanya jadi 82 gitu kan. Kalimat selanjutnya, jika Denny mendapatkan nilai 93, maka rata-rata nilai ulangannya adalah 85. Maka banyaknya ulangan yang sudah diikuti oleh Denny adalah, berarti yang ditanyakan adalah banyak ulangan yang sudah diikuti sebelumnya. Jadi kalau kita memahami soal ini tuh, sebelumnya Denny udah mengerjakan beberapa kali ulangan dengan nilainya masing-masing yang tidak dikasih tahu di sini, dan rata-ratanya sebelumnya juga nggak dikasih tahu gitu ya. Tapi ketika ditambahkan satu kali ulangan lagi yang akan datang dan nilainya sekian, itu rata-ratanya menjadi sekian. Nah, itu yang diketahui. Oke, sekarang langsung aja kita kerjakan ya. Oke, kita bisa menggunakan rumus rata-rata gabungan gitu ya. Misalkan X bar sama dengan jumlah kali ulangannya dikalikan rata-rata sementara gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan jumlahnya juga dikalikan dengan rata-rata sementara yang kedua gitu ya. Nah, ini N1 N2 gitu ya. Dibagi dengan N1 plus N2 atau jumlah ulangan yang pertama dengan yang kedua gitu ya. Cuman di sini tuh adalah kasusnya adalah di bagian yang kedua itu kan hanya terdiri dari satu kali ulangan yang akan datang, jadi cuma satu. Jadi bagian ini dan ini itu bisa kita ganti dengan satu kali ulangan saja gitu. Jadi rumusnya itu bisa kita tulis menjadi rata-rata totalnya, kemudian jumlah ulangan yang sebelumnya, ini yang bakalan kita cari ya, nilainya dikalikan dengan rata-rata sementara ditambah dengan ini nih kalimat yang pertama ya, jika dia mendapatkan nilai 75, berarti ini ditambah dengan 75 kali 1, karena hanya ada satu ulangan, n nya cuma satu gitu ya, satunya nggak usah kita tulis, per n1 plus n2. n1 nya itu n yang sebelumnya kita tulis saja sebagai n plus n2. n2 itu kan cuma satu kali ulangan, jadi n plus 1 gitu ya. Nah, ini adalah kalimat yang pertama gitu ya. Nah, kemudian untuk kalimat yang kedua itu kan kemungkinan yang kedua itu jika dia mendapatkan nilai 93, maka rata-ratanya menjadi 85 gitu ya. Berarti ini 85 sama dengan N dikali X bar plus 93 per N plus 1. Nah, gitu ya. Oh sorry, ini yang pertama itu tadi menjadi rata-ratanya 82. Nah, langsung aja tulis gitu ya, biar lebih cepat. Oke, sekarang coba kita uraikan gitu ya. Berarti kan kalau kita kalikan ini dengan ini gitu ya, jadi kan 82N plus 82 kali 1 82 sama dengan NX bar plus 75 gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua 85N plus 85 sama dengan NX bar plus 93 gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal ini selisihkan saja, kita kurangi gitu ya. Nah, ini kan yang bawah lebih gede dari yang atas gitu ya angka-angkanya.
berarti kita kuranginnya yang bawah kurangi atas gitu ya, biar nggak ada negatif-negatif, lebih enak. 85 kurang 82 3n ditambah 85 kurang 823 sama dengan nx kurangi nx 0 ya, hilang ya. 93 kurangi 75 sama dengan 18. Nah berarti kan tinggal 3n sama dengan 18 dikurangi 3 ya, 3 nya tinggal sebelah kanan jadinya 15, sehingga n nya sama dengan 15 bagi 3 itu 5. Nah gitu ya, n sama dengan 5, sehingga berarti jumlah ulangan yang sudah diikuti Denny sebelumnya itu adalah 5 kali gitu ya, sehingga jawabannya yang C. Lanjut, sekarang soal yang nomor 7. Jika M dan N merupakan bilangan bulat positif gitu ya, berarti bukan desimal dan nggak ada negatifnya, dimana Mn sama dengan 36, M dikali N 36, maka M per N tidaklah mungkin. Berarti setiap opsinya harus kita cek mungkin atau enggak gitu ya. Oke, sekarang coba kita cek opsi yang A. Apakah Mn mungkin 1/4? Coba kita cek ya. Kalau Mn nya 1/4 berarti kan M nya 1, N nya 4 gitu ya. Nah berarti kan Mn itu M dikali N berarti 4. Sip. Apakah jawabannya tidak mungkin dan kita milih yang A? Oke, tunggu dulu, sabar dulu. Belum tentu ya, 1/4 itu punya bentuk pecahan senilai yang lainnya gitu ya. 1/4 itu kan bisa aja kita tulis sebagai 2/8, kemudian 3/12 gitu ya, dan seterusnya. Nah sekarang coba kita cek apakah ini Mn nya sama dengan 36. 8 kali 2 itu 16, berarti bukan ya. Coba yang ini 12 kali 3, sorry ini Mn maksudnya tadi, 12 kali 3 36, betul ya. Berarti 1/4 itu mungkin menjadi Mn, M per N. Kenapa? Karena 1/4 itu punya pecahan yang senilai lainnya yaitu 3/12, yang ketika kita kalikan M kali N jadinya 36. Berarti A mungkin menjadi M per N, mungkin. Berarti bukan A ya jawabannya. Sekarang coba kita cek yang B. Yang B itu 4/9. Coba kita kalikan M kali N, berarti 4 kali 9. 4 kali 9 itu udah 36. Oh langsung ya sesuai ya. Berarti B juga mungkin. Oke, sekarang coba kita cek yang C. C itu 1 ya, 1. Nah, kita buat ke dalam bentuk pecahan gitu ya. 1 itu kan bisa 1/1, 2/2, 3/3 gitu ya, dan seterusnya. Sekarang coba kita cek. 1 kali 1 1, bukan. 2 kali 2 4, 9, 4 4 16 gitu ya. 5 5 25, 6/6 itu kalau dikalikan jadinya 36. Nah berarti 1 juga mungkin karena 6/6 sama dengan 1. Paham ya? Oke, berarti bukan C jawabannya. Sekarang coba kita cek angka 2 itu bisa 2/1 atau 4/2 atau 6/3 atau 8/4 atau 10/5 dan seterusnya gitu ya. Oke, berarti kalau coba kita kalikan ya, M kali N, 2 kali 1 2, 4 2 8, 18, 32, oh bukan ya, 10 kali 5 50. Nah nggak ada ya, harusnya 36 kan tadi. Nah tapi nggak ada, berarti jawabannya yang D. Nah 2, karena 2 tidak mungkin menjadi M per N, dan aku juga tidak mungkin bisa tanpamu. Oke, lanjut sekarang soal yang nomor 8 ya. Ini soal tentang simbol gitu ya. Suatu operasi ini ya, yang bentuk garis 3 itu anggap aja misal lidi gitu ya. Oke. Operasi lidi didefinisikan sebagai X lidi Y sama dengan X plus Y plus XY. Maka jika
min 5 lidi Y sama dengan min 13, maka Y itu berapa? Oke, ini gampang banget ya. Yang ditanyakan itu langsung aja nih, min 5 lidi Y sama dengan min 13 gitu ya. Nah, berarti min 5 nya ini sebagai X, Y nya ya sebagai Y gitu ya. Nah, gitu kan ya. Jadi langsung aja, rumusnya kan tinggal X plus Y plus XY. Berarti X nya itu min 5 ditambah Y nya itu tetap Y ditambah X kali Y, berarti min 5Y gitu ya. Min 5Y sama dengan min 13 gitu ya. Oke, Y ditambah min 5Y ini ya, itu bisa kita tulis sebagai min 4Y gitu ya. Kemudian min 5 nya aku pindahkan ke sana, jadinya plus gitu ya. Min 13 plus 5 berarti min 8 gitu ya. Sehingga Y sama dengan min 8 bagi min 4 sama dengan 2. Sehingga jawabannya yang B. Oke, gampang kan ya, cepat. Oke, tapi aku punya beberapa contoh soal, latihan soal tentang simbol tapi yang lebih hot gitu ya. Sudah aku buatkan videonya, silahkan cek aja sini atau di sini gitu ya, channelku. Oke, lanjut sekarang soal yang nomor 9. Bang Afid ya, sebenarnya aku lebih suka dipanggil Kang memiliki 200 buku di lemari. 30% dari yang ada di lemari itu tentang sains. 20% dari sains, berarti dari 30% itu 20%-nya adalah buku matematika. Maka banyaknya buku matematika dalam persen total adalah, oke, sebentar, perhatikan dulu. Jangan buru-buru langsung mengalihkan 200 buku dikalikan 30%, terus dikalikan langsung gitu ya. Ini coret jadinya 60 buku gitu ya. Nggak usah. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu adalah banyaknya buku matematika dinyatakan dalam persen. Jadi jumlah bukunya kita nggak perlu tahu, yang penting persenannya kita tahu ya kan. Berarti untuk mengerjakan itu langsung aja, dari semua buku itu 30%-nya adalah tentang sains. Kemudian dari ini semua itu 20%-nya adalah buku matematika. 20%-nya itu matematika gitu ya. Berarti kan untuk tahu matematika berapa persen kan tinggal dikalikan aja. 30% dikalikan 20% ya kan. Nah berarti kan 30 per 100 dikalikan 20 per 100. 0 coret 2, ini coret 3 kali 2 6, berarti 6 per 100. Jadi jawabannya 6%. Nah gitu, kalikan aja langsung gitu ya, sehingga jawabannya 6%. Jawabannya yang A. Nah gitu. Oke, lanjut sekarang soal yang nomor 10. Pernyataan manakah yang benar gitu ya. Berarti kita harus cek satu persatu mana yang benar gitu ya. Nah sebelum itu aku pengen kasih tahu dulu sebuah konsep bahwa kapan dia x kuadrat lebih dari x dan kapan dia x kuadrat kurang dari x. Nah x kuadrat lebih dari x itu kalau atau jika gitu ya, x nya kurang dari 0 atau ketika x nya lebih dari 1 gitu ya. Jadi ada 2. Nah berarti dia x kurang dari, kalau jika ini ya. Nah jika x kurang dari 0 maka x kuadrat lebih dari x, atau jika x lebih dari 1 maka x kuadrat lebih dari x. Nah kapan x kuadratnya kurang dari x? Ini bisa terjadi jika jika x-nya itu berada di antara 0 dan 1. Berarti ketika kayak gini nih, x-nya berada di antara 0 dan 1, maka x kuadratnya kurang dari x. Nah kalau kalian mau cek, silahkan cek aja, dicoba-cobakan nilai x-nya ke dalam gitu ya, sesuai atau enggak yang aku sampaikan barusan gitu ya. Sekarang coba kita cek masing-masing option aja. Option yang A, jika x kurang dari 0, ini ya berarti ya, yang ini nih.
maka X kuadrat lebih dari X. Nah bener ya. Nah berarti jawabannya yang A gitu. Tapi coba kita cek opsi yang lain. Opsi yang B, jika X kuadrat lebih dari 0 maka X lebih dari 0. Nah ini nggak ada hubungannya tentang X kuadrat sama X ya. Jadi apakah ini benar? Opsi yang B, jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena ketika X kuadrat lebih dari 0 itu bisa aja terjadi ketika X-nya lebih dari 0 maupun X-nya kurang dari 0, asalkan dia tidak sama dengan 0 gitu ya. Kenapa? Karena ini tuh kan sama dengan negatif, ini sama dengan positif. X kurang dari 0 kan negatif. Mau negatif berapapun ketika dikuadratkan pasti hasilnya positif, dan namanya positif pasti lebih dari 0, sehingga pernyataan B itu salah. Karena di sini tuh harusnya X lebih dari 0 dan juga X kurang dari 0 juga bisa gitu ya. Jadi salah gitu ya yang B. Kemudian opsi yang C, jika X kuadrat lebih dari X, ini ya berarti ya. Nah maka X lebih dari 0. Nah ini malah salah, harusnya kan X kurang dari 0 atau X lebih dari 1. Yang C salah. Kemudian yang D, X kuadrat lebih dari X. Kita lihat yang ini lagi. Maka X kurang dari 0. Bener ya, X kurang dari 0, tapi kurang lengkap karena harusnya X kurang dari 0 atau X lebih dari 1 gitu ya. Karena kalau X kuadrat lebih dari X itu belum tentu X kurang dari 0, kan bisa juga X lebih dari 1 gitu ya. Itu yang disebut dengan jika maka gitu ya. Kalau jika A maka B, maka belum tentu jika B maka A gitu ya. Gitu ya. Modus gitu ya. Modus aku kamu. Kemudian opsi yang E yang terakhir, jika X kurang dari 1 maka X kuadrat kurang dari X. X kuadrat kurang dari X ini ya. Nah tentang ini berarti X kurang dari 1, sekilas benar ya, tapi ini juga kurang lengkap karena bisa juga X nya lebih dari 0. Berarti yang E juga salah, sehingga yang paling benar adalah opsi yang A gitu ya. Oke baik teman-teman, selesai pembahasan untuk part yang kali ini. Untuk soal-soal selanjutnya, tipe yang lain akan aku bahas di part yang selanjutnya. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, silahkan. Nah gitu ya, kayak biasanya. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.